Halo ya, hari ini aku mau cerita pengalaman aku tentang dunia kerja. Pengalaman ini tuh beda dari cerita yang sebelumnya. Ini tuh cerita antara leader, Ventus sama senior. Kebetulan karena aku tuh masih jabatannya tuh hanya senior. Dan ada nih teman kerjaku yang dulunya tuh sama, terus dia jadi leader melalui orang yang oke, kita nggak usah ngejelek-ngejelekin. Tetapi anggap aja dia itu emang leader yang harus kita hargai. Cerita tuh bermula pada saat ada anak baru, mungkin di akun YouTube sama Instagramku tuh aku tuh ada ngetrainingkan anak baru bersama leaderku. Nah, leader yang baru naik ini kawanku sebenarnya satu uh, satu masa dulu. Dia tuh merasa kalau dia tuh leader yang bisa ngefotoin semua kesalahan orang. Itu dimulai dari awal aku ngetraining, terus dia lewat jalan nyeleneng tanpa ada basa-basi, tanpa sopan santun, tanpa ada kata yang harus kayak bisikin aku kayak tah negur seseorang. Ini mas cuma nyeleneng jalan doang, ngomong kayak do nanti tegur itu ya, bajunya itu tolong dimasukin. Terus aku nggak nanggepin, aku diemin aja dan aku nggak ngomong sama sekali sama dia. Lah di situ dia nggak senang, terus ngelaporin aku sama leader aku. Terus dikumpulin lah ini kami kan berdua nih, berempat lah, sama aku, dia, leaderku, sama HRD. Oke, karena ada HRD, dia tuh ngomong kalau kalau bisa tolong ditengok juga lah keadaan tempat golf itu, tempat aku sendiri. Nah denger itu do katanya gitu kan, itu juga tanggung jawab aku juga. What? I don't know, aku juga tidak tahu gitu kan. Nah dari leader aku ini dia ngomong lah kalau jangan anggota-anggotaan kita tuh sama sakop yang saling nasihat, saling mengingatin gitu katanya gitu. Oh, oke kan, karena sehari harinya ini ya guys, dia ini sering kali usil banget sama aku dari tempat aku kerja, closingan, ngefoto yang katanya ini kotor lah, inilah macam dia usil gitu, usil. Di situ aku kan langsung kayak, what, ini anak kenapa, what, ini orang kenapa, masalahnya tuh kenapa gitu. Itu udah selang kami berdebat gitu kan, adu argumen, muncullah kawannya, si kawan ini perempuan, kita kasih aja nama inisialnya tuh Rina. Rina ini pun salah satu orang yang gak suka juga sama aku dari dulu. Dari waktu pas aku jadi anak baru, dia emang gak seneng sampai sekarang. Cuman aku sih whatever, gak pernah peduli ya kan, I don't care tentang hidup dia gitu. Aku juga gak pernah peduli. Muncullah dia kan statement kalau aku tuh harus apa-apa tuh omong sama aku dulu karena itu sebagai leader. Di situ aku disalah-salahin 2 lawan 1 gitu sama dia. Aku langsung berontak dong, ngebentak gitu, maksud kau apa gitu kan. Lah janganlah kau ngomong kayak gitu, itu namanya kau udah nyebar fitnah. Ada nggak aku ngomong kayak gitu? Ini masalah soal kerjaan guys. Guys, aku mau ngasih tahu aja ya, dimanapun kalian kerja pasti ada yang namanya itu permasalahan merebutkan jabatan, caper sama atasan, merebutin sesuatu yang itu tuh berharga gitu. Dia kalau ada yang naik jabatan sedikit langsung merasa paling merasa paling benar, merasa paling owner, merasa paling segalanya gitu. Aku pun juga merasa kayak, ini orang udah usil dari dulu sama aku, terus dia kayak gini sama aku, maksud dia apa? Langsung aku bantah ya kan. Si betina ini dia ngomongnya tuh yang nggak ada sama halnya gitu, nggak ada yang kulakuin. Aku pun langsung kayak, oh jangan nyebar fitnah, batal lah ya kan. Habis itu selesai, situ dia mulai kayak cenderung kerenak apa gitu, down. Aku juga sama-sama down sebenarnya, sama-sama dulu mental gitu. Ya aku juga nggak mau dong ditindas kayak gitu, karena kan aku punya divisi dan aku juga nggak bawahan dia gitu. Udah beda divisi, kecuali aku satu divisi sama dia, satu anggota. Nah dia baru bisa lah ngomong.
Lah aku minta dong, kau harus ngargain aku juga sebagai senior di divisiku. Aku akan ngargainmu sebagai leader di divisimu sendiri, walaupun kau juga ikut bantu ngurus divisiku. Terus aku bilang, kalau kau ngomong sama aku, kalau kau mau negur anggota yang ada di tempatku, kau tegur aku dulu baru aku nanti negur dia. Jangan kau tegur mereka, karena sama aja itu kau bikin down mereka, karena mereka masih anak baru. Aku bilang kayak gitu. Dia di situ tuh nggak ada banyak ngomong. Dia tuh ngomongnya tuh ngutang lantung, kayak yang banyak ngomong tuh leader aku gitu, yang ngomong ke aku, yang Dodo tuh jangan kayak gitu ya, harus gini 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 tuh. Jadi aku tuh kesel sama dia, kenapa dia nggak ngomong. Ngeri banget cok, ngeri banget, dunia kerja ini ngeri. Makanya aku mau ngasih pesan sama kalian, berhati-hatilah dan main cantik aja, karena kalau kalian diem merasa kayak polos, kalian bakal diinjek dan kalian bakal bisa disingkirkan, walaupun kalian itu udah ada hawa-hawa untuk dinaikkan jabatan sama atasan kalian. Di situ aku kesel banget, benci gitu, gak benci, cuman kayak what nih orang bikin tindas gitu. Aku kasih aja inisialnya itu namanya Juan. Aduh. Terus kan lagi dia kan nantang aku nih, kalau dia bisa negur aku kalau di keadaan tempatku itu nggak sesuai gitu, tak berantakan lah, nggak enak lah dilihat tamu gini 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 kan. Aku juga bisa kayak gitu, dikasih kesempatan sama leaderku. Terus aku bilang aku nggak, Dodo nggak pernah kok ngurus-ngurusin cafe resto seumpamanya, kata leaderku kan. Oh yaudah, berarti mulai besok kalau ada yang nggak beres di divisi dia, aku berhak untuk negur dia, komplain seperti apa yang dilakukan sama aku, komplain. Yaudah, ini itu namanya kayak senggol menyenggol gitu. Dia orang lagi diem diusil-usil. Sekarang pas giliran orang ngomong, dia nggak banyak ngomong, malah dia ngomongnya tuh apa yang diomongin tentang lantung nggak jelas, yang nggak ada, yang cuma nah lihat tuh do, lihat tuh lihat tuh. Yang ngomong, dia nggak ngomong sama sekali. Yang banyak ngomong tuh aku sama leaderku sendiri, malah aku sama leaderku sendiri tuh adu argumen. Dia cuma menjadi penonton. Lu pengecut boy, pengecut. Dan di situ aku memutuskan kayak ya udahlah, dinginkan kepala, jangan stres, dan jangan terlalu dibawa emosi, pusing atau apa segala macam. Aku juga mengasih pesan sama kalian nih di tempat kerja, kalian jaga etika, jaga mulut, santuy aja, dan jangan terlalu bawa emosi, karena kalau kalian emosi itu bisa berdampak buruk sama kalian sendiri. Kalian main cantik aja, kalau bisa ya caperlah ke atasan yang kawan kalian itu juga atasannya itu sama kalian. Tapi jangan terlalu banyak cerita sama atasan, halus saja, karena itu bisa jadi untuk pembelaan kalian guys. Di dunia kerja kalau kita nggak caper, kita nggak jadi apa-apa. Kalau kita nggak bisa cari muka, kita juga nggak bakal naik. Ingat itu. Oke, dari aku itu aja pesanku. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini trending nomor 1 hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bye.